استغفر الذي لا اله الا هو الحي القيوم افاتنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الكرام وازواجه وذريته ولبيته وكل معلمين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا الى مؤلف هذا الكتاب سيدنا الامام الشيخ الاسلام قطب الدعوه والكشف الحبيب عبد الله بن محمد الحداد ولجميع مشايخنا اينما كانوا والى شيخنا ومرابي ربنا الشيخ مشرف زلال البنجل والى امواتنا وامواتكم واموات المسلمين ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنه وينفعنا بهم اسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والاخره وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلف صالح بنية القبول وتمام كل سنة ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qad warada anna ahlal insani wa waladihi yata'allaquna bihi baina yadayillah wa yaquluna ya rabbana inna hadha lam yu'arrifna ma awjabta alaina min haqqika faqtassa lana minhu. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya keluarga manusia ini, kita nih semuanya dan anaknya itu nanti di hari kiamat di hadapan Allah yata'allaquna bihi, saling terkait, artinya saling bertanggung jawab. Mereka anak-anak itu nanti di hari kiamat akan mengatakan kepada Tuhannya, ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ini tidak mengenalkan kami kepada apa yang Engkau wajibkan atas kami dari hak Engkau, maka balaslah untuk kami dia. Artinya anak itu pun bisa menuntut di hari kiamat, bisa menuntut. Apabila kita lalai dengan pendidikannya, tidak mengingatkan tentang kewajibannya, sholat, puasa dan lain sebagainya, membaca Al-Quran, mengajarinya membaca Al-Quran, tidak ada kita berikan hak itu lalu inya ini buta huruf mbak Quran, kada penyembahyang, kada puasa, gara-gara orang tuanya kada memperkenalkan, maka anak itu di hari kiamat dia akan meminta tuntut balas dengan Allah agar orang tuanya dibalas. Karena gara-gara orang tuanya kada memperkenalkannya, maka inya celaka. Nah, ketika inya celaka di hari kiamat, inya kada terima. Karena aku ini celaka ya Allah karena kuitan bahari tidak pernah mengajarkan aku. Ya mungkin kita orang-orang tua pian pergi pengajian, sembahyang, cuma anak kada diperhatikan. Yang kita asik berpengajian, yang anak asik bergitaran. Yang kita asik berpengajian, yang anak pemabuk-mabukan, waliyadzubillah. Kena di hari kiamat. Wa alaika bi muamilatihim bil adli wal fadli. Wajiblah kamu orang tua, abah bermuamalah, berhubungan dengan mereka ahli keluarga kita, bini, anak, pembantu dan lain sebagainya dengan adil dan fadil. Adil dan fadil. Ammal adlu, adapun adil, fahuwa an tuwaffihim huquqahum allati aujabahallahu lahum alaika. Kamu sempurnakan hak-hak mereka yang Allah wajibkan hak itu kepada mereka atas kamu. Jadi bukan hanya anak saja, rupanya tentu harus bakti dengan orang tua. Orang tua pun punya kewajiban kepada anak.
minan nafaqah dari nafkah, wal kiswah pakaian, nafkah dan pakaian, wal muasyirati bil ma'ruf dan berhubungan dengan mereka dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Sekalipun anak-anak, mereka punya perasaan. Anak SD, anak SMP, apalagi SMA. Memang anak kita terkadang mungkin karena kita ini orang tua, lalu mulut kita ini sembarangan. Anak itu sakit hati, inya manusia, inya punya perasaan. Makanya jadi muhaddad bergaulah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Sesuaikan juga dengan masanya. Kalau memang anak kecil maka masanya sekolah, masanya bermain, silahkan, jangan dipaksa untuk mencari duit. Ada yang pernah ulun ceritakan itu, ada ulun bisi kenalan orangnya sugih, lalu supaya sugihnya nih manfaat, orang itu bertujuan mencari anak-anak pinggir jalan yang putus sekolah, siapa tahu kada mampu, lalu diambil, lalu dibiayai. Rupanya ditanya mana orang tuanya yang tidak mau menyekolahkan anaknya. Datang kawan ulun datang untuk menyekolahkan anak itu, cuma orang tuanya yang kada mau karena anak ini dikerjakan di pinggir jalan. Itu bukan muasyarah bil ma'ruf dengan anak, dengan bini, ya, dan lain sebagainya. Dalam satu riwayat yang ulun pernah baca, cuma kada tahu itu riwayat siapa, cuma pernah terbaca di buku, Nabi kita Muhammad itu pernah menggendong memangku kekanakan, ya, mungkin umur 3 tahun, umur 2 tahun itu yang sudah bisa mengamuk tuh, yang tahu rasanya dimarahi menangis, sudah diasuh dengan Nabi. Lalu bekami kencing di pangkuan Nabi. Orang tuanya yang lihat langsung ditarik anak itu dengan kasar. Lalu anak itu menangis. Kata Nabi, pakaian ini bisa dicuci, tapi amun hatinya rusak, kecewa, maka susah dibaiki, ada nang kurang. Secara psikologis ini ada kena pukulan mental. Makanya ujar psikolog mengatakan anak itu apabila diintimidasi waktu kecil, maka si tuhanya inya gagap untuk bertindak gitu. Gagap untuk bukan gagap bicara, gagap untuk bertindak tuh takutan, kesana takut, kesini takut, kesana salah, kesini salah. Karena waktu kecilnya bisa jadi diintimidasi gitu, dalam tekanan kuitannya. Atau hidup dalam keadaan fobia, mungkin melihat kuitannya berkelahi atau bertamparan, akhirnya anaknya menonton, ya. Itu artinya kadang muasyarah bil ma'ruf, sedangkan kita disuruh untuk muasyarah bil ma'ruf. Wa minal adlil wajibi antar da'a ba'dahum an zulmi ba'din. Dan bentuk keadilan lagi yang wajib, kamu mencegah sebagian mereka atas kezaliman sebagian yang lain. Artinya amun kekanakan di rumah itu anak 5, apalagi anak 6, 7, ada yang berkelahi, ada yang terzolimi, maka kita sebagai orang tua yang anak itu adalah amanah, wajib kita menengahi, mencegah yang zolim untuk tidak berbuat zolim kepada yang lain. Zolim ini mungkin kalau bertamparan kada bang, cuma mungkin karena harta kah sebuting nang menguasai sebuting kada, atau misalnya macam-macam ya, problem rumah tangga orang itu pasti ada problem. Jadi wajib apabila satu orang menzolimi dengan anaknya, maka yang abah masih hidup maka wajib untuk mencegah.
wa taqtasu limadlumihim min zalimihim, wajiblah juga kamu membalaskan bagi orang yang terzalimi dari orang yang menzalimi mereka. Wa fil hadis dikatakan, innal abda yuktabu jabbaron wa ma yamliku illa ahla baiti. Nanti di hari kiamat ada seseorang itu yang dicap, tertulis waktu di dunia orang ini tiran. Tiran benar, tiran itu raja pemerintah yang bengis, yang otoriter, yang jahat, itu tiran. Dikit-dikit bunuh, pokoknya selesaikan, tidur di rapat bunuh misalnya. Nah, itu tirani. Nanti ada orang itu di hari kiamat yang ini tercatat sebagai raja yang zolim, padahal dia bukan raja. Dia tidak memiliki rakyat, dia hanya memiliki keluarganya. Tapi tercatat dia sebagai orang yang bengis, sebagai orang yang tirani, orang yang zolim kepada rakyat-rakyatnya, padahal hanya keluarganya saja. Kenapa? Yakni fayajuru alaih, mereka berbuat jahat kepada, ia berbuat jahat kepada keluarganya tersebut. Itu wajib berbuat adil. Wa amal fadli tadi, adapun fadl, fahuwa alla tastaqsiya alaihim fi talabil huquqi allati aujabaha Allahu laka alaihim. Kamu wajib, kalau tadi wajib itu adil dan fadl lah. Adil artinya kamu yang menunaikan hak mereka. Tapi kalau fadil, wajib fadl itu artinya kamu tidak terlalu menuntut mereka untuk menunaikan hak-hak yang Allah wajibkan untuk kamu atas mereka. Ya. Artinya di keluarga itu dianjurkan oleh beliau untuk kurang lebih, mau kurang lebih. Kita ini kadang karena mungkin kita kakak, udah bisa nangke itu, pokoknya kakak tuh harus dielangi, jangan mengelangi. Kan ada sebagian orang macam itu, masa yang tua yang datang, yang muda lah yang datang. Artinya kan memang hak kakak itu dielangi, kan gitu. Karena kan ada hadis mengatakan kakak itu pengganti orang tua. Berarti memang ketika orang tua kadada meninggal, maka adik itu yang harus mengelangi kakak seharusnya. Cuma begitu kurang lebih, makanya wajib fadl itu artinya kamu jangan menuntut hak kamu terlalu berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan, artinya berkurang lebih aja. Artinya sesekali biar kakak yang datang dah bapak, gitu nah. Biar kakak yang mengalah dah bapak, gitu. Karena tadi itu jangan terlalu jauh menuntut hak-hak yang memang Allah wajibkan atas mereka untuk kamu. Ya jangan. Memang anak itu harus bakti. Tapi kalau disuruh berkhidmat, jangan juga, gitu nah. Wa antar faqabihim, wajiblah kamu bersikap lemah lembut dengan mereka. Wa tukhaliqahum bil akhlaqil karimah, kamu bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, Dalam hadis itu dikatakan, lu gak ada ingat redaksinya tapi ada di hadis tuh, di antara kepala keluarga yang jahat itu apabila di dalam rumah tuh orang asik bercanda sewajarnya, candaan mamanya atau sana bini tiga misalnya asiknya bercandaan atau dengan kekanakan, tiba-tiba dia datang terhambur semuanya langsung sunyi, itu tanda berarti ini kada baik suami nang kene, abah yang kada baik berarti itu. Kalau kata tuh pendapat ulama, tapi kalau ada khilaf bukan hadis. Wa tubasitahu fi ba'dil awqat, dan berlapang-lapang pada sebagian waktu
min ghairi ismin, tanpa, tapi dengan syarat tanpa dosa. Sekira-kira biqadri ma tazulul wahsyah wat tanfir, sekira-kira tidak menghilangkan ketakutan dan tanfir, artinya memang bercengkrama. Waktu basitoh itu misalnya bercengkrama, atau bercengkrama lah dengan antara abah dengan anak itu bisa BCS gitu nah, bisa berkawan. Jadi si anak itu memang kadang tertutup, kadang kan terlalu memberi gap yang jauh antara kuitan dengan anak. Kadang anak itu kadang mau terbuka dengan siapa inya dekat, inya terkadang kalau inya biniannya dekat dengan lakian siapa takutan bekesah, atau kalau inya lakian parak dengan binian kadang mau terbuka. Bahkan kadang sebagian orang tua itu di apa bilang bikin status dikecualikan kuitannya karena kadang mau terbuka. Nah, untuk menghindari itu, ujar Sidin, untuk menghindari itu maka silahkan kamu bercengkrama dengan anak itu asal tidak melanggar aturan syariat, tidak berbuat dosa. Bawa berjalanan, bawa begayaan. Kalau kayak misalnya kalau kayak TikToker misalnya kayak Fadil dengan abahnya misalnya kayak Pak Mu, artinya memang satu sisi memang positif ya, karena memang hendaklah kamu dengan mereka itu bercengkrama, tapi bukan dosa yang dikerjakan itu. Sekira-kira hilanglah rasa takut. Takutnya bukan takut segan, tapi ada kan orang yang takut cuma di depan saja. Itu bukan segan, yang kita mau tuh anak tuh segan gitu nah. Bini itu segan, bukan takut. Buat tanfir, anak lari, ya tadi tertutup dengan kita, maka perlu pendekatan itu jadi muhaddad. Ya, supaya memang suasana tuh cair. Ya tadi orang tua bisa BCS dengan anak tuh nah. Itu ya, tapi biasanya itu memang bebinian bang. Ya, dengan anak kalau laki-laki memang agak susah, makanya ada di sini dibahas. Kalau binian tuh kada dibahas, kenapa? Karena emang ini biasa. Tetapi bercanda, bercengkrama yang wattabil haibatu wattauqiru, yang tetap masih ada haibah dan penghormatan. Artinya walaupun dengan anak itu BCS berkawan itu kayak seakan-akan masih bisa mencair, tapi bukan berarti hilang identitas mana abah mana anak, sehingga hilanglah wibawa, hilanglah kehormatan. Jangan. Wa alaika bil afi an masiihim, wajiblah kamu memaafkan keburukan mereka. Wasafi an janihim, dan membuka maaf untuk orang-orang yang jahat dari mereka, pelakuan yang kada bagus dari mereka itu. Waj'alhum batinan fi illin mimma ikhtalasuhu mim malika, jadikanlah mereka itu secara batin dalam keadaan yang halal dari apa yang mereka curangi dari harta kamu. Maksudnya macam ini. Terkadang bini kita laki-laki misalnya yang mencari bini di rumah begawe juga, betapasan, belipatan segala macam. Terkadang inya mah ambil duit kita, atau si anaknya sudah SMP, sudah SMA, udah kuliah, bisa anak tuh mencuntan duit kuitan. Iyalah, tiba-tiba duit di laci 50.000 hilang. Bingung mencari, rupanya anak yang mengambil ya. Nah, maka jadikanlah itu halal, artinya kamu ridho aja, halalkan aja, ikhlaskan aja, cuma jangan zohir. Kalau zohir berarti mengajarinya salah. Zohir kita tetap kalau ketahuan marah disangsi, kalau perlu dimarahi ya, tapi secara batin ini halal. Jadi ketika di hari kiamat kada sangkut anak itu, cuma secara zahir untuk mengajarinya, ujar Sidin, maafkan secara batin, tapi secara zahir kada. Makanya kan sampai Sidin zahir, Sidin langsung mengkat, jadikanlah mereka itu dalam keadaan batinnya halal.
Artinya memang mereka tuh kalau kita tuntut di hari kiamat kena tuh mencuntan duit abah, kena. Apalagi anak sudah berkeluarga, mama ini pelit beneran abah nih ya. Rupanya mama habis jual tanah, habis 5 juta dihantamnya. Halalkan aja secara batin, secara zahir jangan, karena hukum tetap berlaku hukum untuk mendidik, untuk mentertibkan, tapi secara batin berelaan aja gitu nih. Ini dikisahkan ini karena ada bahari sahabat. Ini ulun ini ada apa ngerasa curiga si Dini mengesahkan ini, mungkin ada kisah itu sahabat. Cuma si Dini kan karena orang alim kada mau menyambat siapa ngaran sahabatnya. Ada sahabat Nabi itu yang terkenal memang agak sekek, agak pelit dengan bini. Kebetulan yang memegang duit itu laki, yang tukang pegang duit. Lalu si bini ini mengadu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, abahnya tuh pelit, aman beri duit belanja tuh kada cukup, pas-pasan, bahkan mencekek gitu. Bolehlah ulun mengambil duit laki diam-diam? Nah ini pertanyaan sahabat bebinian. Ujar sahabat bebinian sahabiah, bolehlah ulun mengambil duit laki diam-diam? Karena kada cukup. Kada cukupnya kada cukup primer, kalau sekunder kan beda. Ini kebutuhan pokok untuk memasak, untuk membelanjai anak tuh kada cukup. Padahal laki ini berduitnya cuma pelit. Ada kan laki-laki itu pelit. Maka ujar Nabi, ambillah secukupnya. Jadi intinya Nabi itu membolehkan dalam situ. Ya. Nah makanya di sini itu kan dalam hukum kada boleh sebenarnya. Cuma Nabi itu memberikan putusan, dan kita perlu tahu ini yang ada santri, yang kuliah segala macam. Nabi itu ketika memutuskan perkara itu diklasifikasi oleh ulama jadi 3. Itu bisa berupa hakim. Nabi posisinya menjadi hakim. Maka apa yang diucapkan oleh Nabi itu wajib dilakukan oleh semua umat. Ketentuan. Yang kedua, Nabi posisinya sebagai kodi. Barangkali di antara kasusnya ini kasus tertentu sebagai kodi, sebagai kodi. Artinya sebagai kodi itu apa? Kodi sinilah. Kalau di Indonesia kodi ini apa? Yang di atas kodi itu kan hakim. Kayak Nabi kepala agama dan sekaligus kepala negara. Jadi posisi Nabi ketika berbicara sebagai posisi kepala negara sekaligus kepala agama, maka apa yang diucapkan oleh Nabi itu wajib dilakukan. Tapi ada Nabi itu jadi kepala pengadilan sebagai orang yang memutuskan perkara, maka itu sifatnya kada general, kada semuanya bisa memakai. Mungkin saja yang masuk dalam bab itu adalah tentang nang bini tadi mengambil duit laki, lalu Nabi membolehkan. Nah membolehkan itu bukan berarti semua umat boleh. Lalu ada hadisnya aja bini sahabat aja dibolehkan, Nabi mengambil duit laki, berarti berarti kita boleh aja mengambil duit laki lah ya. Kadang macam itu. Ini dalam kasus tertentu karena posisi Nabi sebagai kodi, sebagai hakim tadi yang dalam pengadilan. Artinya kadang bisa diratakan semuanya. Yang ketiga, Nabi berposisi sebagai mufti, sebagai mufti. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu berupa fatwa yang tidak mengikat, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Itu Imam Qurafi membagi macam itu. Cuma jauh benar ke sana. Tapi itu penting kalau pelajar penting itu supaya tahu. Fa innaka sawfa tajidu dzalika fi kifati hasanatika. Karena kalau binimu, anakmu, atau bahkan anak buahmu yang menjaga warung, kita mau upah orang jaga warung. Rupanya si penjaga warung ini mungkin bisanya korupsi dari 5.000 kah? Itu ya, sama atau orang yang di bawah kita, artinya dalam rumah kita, maka maafkan secara batin. Tapi secara zahir tetap dikecam kalau ketahuan, karena untuk mendidik. Tapi secara batin, ujar orang tuh marah di luar aja, batin kada. Kan banyak kan istilah itu, guru tuh kalau marah dimuntung aja marahnya, kada sampai ke hati bang. Nah itu maksudnya gitu. Jadi
marah dimuntung aja di mulut, cuma hati kada marah, cuma untuk mendidik aja. Kita kan dengan anak kecil kan gitu biasanya. Wah, ini menangiskan adiknya, ini bermain di luar, lalu kita marah. Kita tuh marah kan sampai di hati, marah cuma di mulut aja. Nah gitu. Jadi silakan secara zahir disangsi, tapi secara batin halalkan. Itu supaya kamu nanti di hari kiamat mendapatkan keikhlasan kamu itu, kerelaan kamu tuh berada dalam timbangan kebaikan kamu di hari kiamat. Maka fala yang bagi ayakuna hidzaka minhumus thawab wa hidzahum minkal iqab. Jangan sampai, tidak semestinya nanti di hari kiamat terbalik, kamu dapat pahala karena duitmu dicuntam, tapi kamu tidak ridho, hingga akhirnya anak kamu, bini, pembantu itu mendapat siksa gara-gara kamu. Kamu mendapat pahala dari mereka karena mereka mengambil harta kamu, sedangkan mereka mendapat siksa gara-gara mengambil harta kamu. Artinya kan ini kan ada yang diuntungkan, ada yang di hari kiamat. Umat Islam itu rahmatnya sampai ke hari kiamat, berpikirnya bagaimana supaya inya selamat, kita dapat pahala. Nah itu bisa kita pakai, misalnya contoh, ada orang berhutang, aku jorok sudah duit ngalih, dihutangi lagi, kada bayar-bayar lagi. Ada kan orang macam itu tuh. Kita ini dulu dihutangi waktu ngalih hidup, inya berhutang duit banyak, diada-adakan aja, dibantu kawan, rupanya diingat kada bayar hutang. Kalau kita aku kada ridho sampai hari kiamat, selesai dah. Inya dapat siksa, kita dapat pahala. Inya akan bayar di hari kiamat. Kada bisa membayar di sini karena memang kada ada niat, maka inya akan dituntut membayar di hari kiamat. Membayarnya bukan dengan duit lagi, duit kada laku. Yauma la yanfa'u malu wala banun, kada lagi manfaat. Lalu ini membayar apa? Dengan pahala. Kalau dia tidak punya pahala, maka dosa kalau kita punya diberikan kepada mereka. Cuma kan kada rahmat namanya. Inya dapat dosa, kita dapat hal. Kita maunya itu inya kada bersalah, kita dapat pahala. Maka kasusnya kalau ada orang berhutang gitu kayak apa caranya? Nah, cara paling baik menurut ulun, kalau ada orang berhutang kada mau bayar lagi, ini mahir bang tapi. Kalau inya bayar kita ambil, kalau inya kada bayar kita ikhlaskan. Karena ada orang dah, anu jago ikhlaskan aja dah, apa kada bayar, ujung-ujungnya pas bayar, ambil lah kira-kira, maka sudah diikhlaskan. Ada anggaplah sudah aku memberi sedekah ya. Kan ada nengketo orang sebagian bicara, kada bayar bertahun-tahun dah, 5 tahun dah, 10 tahun gak hutang kada bayar. Anggaplah aku bersedekah dengan inya, anggaplah aku bersedekah dengan inya. Rupanya ingat orangnya pas minggu depan bayar hutangnya. Maka kita sudah halalkan, kita sudah berikan, ambil buruk sikuan kita. Apa buruk sikuan itu? Menelan muntah sendiri. Artinya kan kita mengambil apa yang sudah kita berikan. Cuma kalau kita dari awal ketika ada orang berhutang, kalau inya bayar ku ambil, kalau inya kada bayar ku ikhlaskan, maka di hari kiamat kita dapat kebaikan, inya lepas dari siksa. Tapi kalau kita kada rela, inya di hari kiamat sangkut, kita kada dapat pahala. Cuma bukan begitu sifat yang Nabi ajarkan. Gitu, nah. Bukan mukmin yang baik melihat kawannya itu masuk neraka. Gitu, nah. Kita itu beragama bagaimana orang lain itu sama-sama masuk ke dalam surga. Gitu, nah. Waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pernah ditanya tentang apa? Ujar sahabat tanya, kami yukfaru lirraqiqi fi kulli yaumin, berapa kali kita bisa memaafkan kesalahan budak? Kalau budak kan ada lagi sekarang pembantu, seandainya kita bisa pembantu nih, TKI, TKW nah gitu nah. Rupanya pembantu kita nih orang luar negeri, orang apa tuh yang diusir itu, orang yang
Rohingya kah kesini jadi pembantu kita misalnya. Kira-kira boleh memaafkan pembantu, memaafkan budak sampai berapa kali sehari ya Rasulullah? Ujar Nabi apa? Sab'una zallah, 70 ketergelinciran, 70 kali. Kalau di perusahaan berapa? 3 kali ya out sudah, hampir orang. Tapi Nabi mengajarkan kalau kita bisi budak 70 kali nyebut kesalahan, maafkan aja. Dan angka 70 itu kada pasti. Karena kita perlu paham lah, bahasa Arab yang digunakan orang Arab dulu itu ketika menyebut kalimat 70, 100 itu kada mesti angka itu. Karena kalau kita pun punya tradisi di Indonesia, berapa yang hadir di sana? Urami kan, pokoknya beribu-ribu ada. Tapi apakah jumlahnya 1000? Kadalah, bisa jadi mungkin 800, bisa jadi mungkin lebih daripada 1000. Cuma kita memakai kalimat ribuan. Atau ketika ditanya banyak, tapi kada banyak berapa yang hadir? Ada bang ratusan orang. Itu kada mesti 100. Cuma angka 1000 dan angka 100 itu kita sebut untuk menggambarkan kalimat begitu banyak. Maka orang Arab itu angka populernya ketika menunjukkan kalimat banyak itu 70. Ya, makanya 7 itu pokoknya angka terbanyak dulu di waktu Arab klasik yang bujur bahari. Jadi angka 7 itu angka yang sudah banyak bagi mereka. Jadi ketika mereka mengatakan 70, Nabi mengatakan aku sehari jar Nabi tidak kurang beristighfar kepada Allah 70 kali. Maka belum tentu 70. Itu bisa bermakna banyak. Maka dalam riwayat yang lain ujar Nabi, aku beristighfar bertaubat kepada Allah sehari semalam selama 100 kali. Ini kalau kita pikir hadis ini bertentangan. Nabi tadi menyambat 70 kali. Ketika di kesempatan lain Nabi menyambat 100 kali. Itu bukan pertentangan, itu hanya menggambarkan begitu banyak Nabi tanpa batas. Cuma untuk menyebutkan angka yang tanpa batas itu 70 dan 100. Ya. Kalau karena pian mendengar bacaan di manakah, pengajian di manakah, atau mendengar penceramah manakah, nah pokoknya amalannya ujar Nabi 70 kali, ingati itu kadang mesti 70. Karena kalimat 70 100 itu adalah menggambarkan begitu kalimat itu banyak berarti. Cuma untuk angka populer mereka 70, kalau kita ratusan dan ribuan. Pokoknya beribu-ribu. Padahal 10.000, ini beribu-ribu. Berapa yang hadir? Ada pang ratusan orang. Padahal kadang mesti 100, 150 kah, 200 kah, 300 kah, nah gitu nah bahasanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sedikit satu baris tanggung. Tapi wahadihil musamahah innama hiya fi hukukika, yang dimaafkan itu tidak lain hanya dalam hak-hak kamu. Kalau hakmu dikucilkan, hak kamu diambil, baru wa amma fi hukukillah fala wajhalah. Tapi kalau itu hak-haknya Allah itu tidak ada toleransi. Anak kada sembahyang subuh padahal balik sudah, ada apa kasihan ninya tadi malam ninya begadang ini mungkin berkawanan hanya datang mungkin dari manakah, dari kota manakah, biarkan aja harus dibanguni. Kada ada cerita itu, karena ini haknya Allah, bukan hak kita. Yang kita dianjurkan untuk memaafkan itu apabila terkait dengan hak kita. Jadi amunnya hak Allah Ta'ala dah tahu anak ini membawa barang yang bukan milik kita. Kita kan orang tuanya pasti tahu anak-anak ini kita kan yang belikan ninya makanan, kita yang belikan ninya pakaian, belikan segala macam. Tiba-tiba datang ke rumah ini barang siapa? Biar aja, namanya juga kekanakan. Nih itu kadada macam itu, karena ini haknya Allah. Anak ini mencuri berarti gitu kan. Kan ada kadang gitu. Jadi kalau itu terkait dengan hak Allah pokoknya tidak ada toleransi. Tapi kalau terkait dengan hak kamu, ya kurang lebih aja jadi sidin. Nah ini bukan ulun hanya mempertegas saja, membahasakan ulang saja. Cuma kada keluar dari konteks yang kita baca. Jadi amun ada nang
memang kebetulan sama kah kisah dengan rumah tangganya, kada menyinggung dan kada bermaksud, cuma ini hanya memang membacakan, memang inilah realitasnya gitu kan. Nah, karena kita bahas lagi masalah bebinian di pertemuan akan datang insyaallah. Bini kita kah atau anak bebinian itu lebih ekstra lagi Jarsidin menjaganya di rumah daripada lelakian. Karena kita bahas, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, mudah-mudahan diberikan keberkahan, wafat dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi sihhati wa afiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.